tadi Mas Hendra tanya, Teh Febi, sebetulnya sikap hati yang seperti apa sih sebenarnya yang membuat kelimpahan uang itu selalu nggak berhenti gitu? Jadi memang sifat dasar uang itu kan sebenarnya cinta, Mas. Sifat dasar si uang ini sebenarnya cinta, rasa syukur, kasih sayang yang besar itu energi uang tuh, Mas. Lanjut ya Teh. Boleh. Karena kemarin tuh kan banyak sekali kita jumpai teman-teman yang membawa kabar bahagia ya setelah menerapkan materi-materi di batch 16 yang kelas offline itu kan Ya, betul. sangat mengena banget, dan tidak sedikit teman-teman yang merasakan dampak langsung dari konsep Arigato Money. Ya, Ini dicetuskan oleh Ken Honda, dan TVB juga membuktikan dalam kehidupannya sendiri gitu ya. Uang yang dulu tuh terasa cepat pergi, kini justru mudah datang kembali gitu. Nah, mungkin nanti bisa dielaborasi kira-kira apa ya rahasia di balik energi ini gitu. Bagaimana Teteh bisa menjelaskan keterkaitan antara sikap batin terhadap uang dan kelancaran rezeki gitu. Karena kadang ya disebabkan oleh sebuah doktrin di masa lalu. Kadang kita itu jadi punya keyakinan gini loh. Kalau uang kamu gunakan untuk hal-hal yang tidak baik, itu bisa menyumbat datangnya rezeki gitu. Itu masih banyak teman-teman seperti itu gitu. Apakah itu benar? Ataukah kemudian ini sesuatu pemahaman yang kurang tepat? Itu mungkin juga bisa dieksplor gitu ya Teh ya, biar teman-teman pemahamannya makin komprehensif gitu, tidak parsial gitu. Silakan ya. Teh. Jadi jadi bicara Arigato Money, aduh, ini tuh keren banget sih, Mas. Keren banget, dan itu testimoni teman-teman alumni itu nggak bisa habis itu ceritanya tentang Arigato Money. Jadi apa sih intinya? Selama ini kan kita kalau berbicara tentang uang, ketika ada uang masuk itu udah pasti bersyukur, berterima kasih ya, makasih ya Allah dapat bonus, dapat gaji atau dapat rezeki tak terduga. Kalau ada aliran dari luar masuk ke dalam itu biasanya yang terima kasih gitu. Nah, giliran aliran dari yang udah ada ini mau dikeluarin, itu biasanya aduh ya Allah ini kok segini lagi ya gitu. Bener nggak? Mbak Wiji sama Bu Salma, bener ya? Mbak Devi, Pak Awan ya, rata-rata kita nih kemarin-kemarin begitu gitu. Aduh ini takut kurang, takut ini. Jadi resah ketika mengalirkan uang itu keluar, entah buat bayar cicilan, entah bayar buat PLN, entah apapun itu, ngasih atau apapun. Itu tuh biasanya sikap hati kita pada saat mengeluarkan uang itu nggak sama seperti kalau kita nerima uang gitu. Padahal sebetulnya uang itu adalah energi, Mas. Everything is energi, termasuk uang. Uang itu adalah energi yang memadat, dia menjadi material uang. Pertanyaannya, energi apa yang memadat sehingga dia jadi uang, gitu kan? Nah, uang ini adalah energi yang memadat menjadi material uang. Material uang ini dasarnya dari sebuah energi syukur, energi bahagia, dan energi terima kasih. Itulah energi uang berasal, gitu Mas. Si uang ini dibentuk sama energi syukur sebenarnya dia. Jadi pada saat sikap hati kita sadar dan menyadari bahwa oh, kata abundance itu memiliki arti, aliran masuk kerannya itu terbuka, dan aliran keluar kerannya juga dibuka. Jadi dia harus flow gitu, Mas. Masuk, ada pintu kebuka, lalu ada pintu keluarnya juga gitu. Jadi dia flowing set gitu. Bukaan masuk terbuka lebar, bukaan keluarnya terbuka lebar. Itu namanya abundance. Berkelimpahan gitu. Jadi berkelimpahan itu bukan ada uang masuk, tampung, itu namanya bendungan. Dia cuma nampung atau ember. Itu namanya bendungan gitu. Iya. Perenungannya adalah
kata malaikat sama Allah kalau mereka mau berdiskusi terus kita dengerin gitu ya. Ih, ngapain dikasih gede-gede ya, orang cuma buat perut dia, perut anak-anaknya doang gitu. Wadahnya kecil, cuma perut dia segitu, perut anak-anaknya sama perut keluarganya doang. Coba gedein sedikit, lebarin wadahnya buat mewadahi juga. Kalau misal kayak Mas Hendra Ngaji Roso, banyakin karyawannya gitu kan, tetangganya diberdayain, terus buka lagi lapangan pekerjaan. Kalau tim Ngaji Roso juga banyak, berapa orang? Aku aja mbak aku di sini banyak. Tapi di rumah gitu. Terus ada adik yatim, terus Ngaji Roso juga kan ada Ngaji Roso peduli. Jadi yang dipikirin itu bukan hanya satu wadah perut gitu. Ada anak yatim, panti jompo, rumah singgah. Terus kemarin itu Mas Hendra kan sempat itu ya, yang Bunda Erna Santosa itu kan sempat video call ya. Dia kemarin nemuin ada satu pesantren roboh, Mas. Itunya bangunannya, si anak-anak yatim itu lagi nggak bisa tidur gitu. Nah ngegedein wadah-wadah kayak gitu baru cuma sekedar, duh kasihan ya, yaudah deh aku bantu berapa, semoga nanti semesta juga nganterin rezeki yang lain. Nah, membesarkan kepedulian, kepekaan rasa hati kita melihat yang seperti itu akan membuka pintu bukaannya, uang masuk itu juga dialirin gede, karena semesta melihatnya, oh ini wadahnya semakin digedein nih gitu. Nah, sadari itu bahwa rezeki itu dia akan mengalir ke derasnya, besarnya hati, perasaan, kepekaan, dan ketulusan cinta kasih kita buat sesama gitu. Jadi semakin hati kita bahagia, membuat aliran itu mengalir keluar, substansi secara hukum sunatullahnya, hukum semestanya, nggak perlu kita berharap balasan sih, sebenarnya nggak perlu gitu. Karena kalau kita berbuat sesuatu mengalirkan, itu kan udah naturalnya kita kasih sayang. Kita kan memang udah punya default sifat-sifat dari Tuhan itu kan maha pengasih, maha penyayang. Bukankah tugas kita hanya mengalami experience ketuhanan ya, kasih sayang itu gitu. Bukan hanya kita, Tuhan itu keren, Tuhan itu hebat, Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Kalau gitu doang buat apa? Kalau itu tidak melembaga menjadi perilaku yang harus kita lakukan untuk sesama gitu. Artinya itu justru manifestasi dari abundant action tadi ya Teh ya. Dan ya, mungkin yang menjadi pembeda itu ya di Abundant Revolution itu ya, seperti yang barusan disampaikan sama Teteh. Ini konkret sih sebenarnya, dan kenapa ini worth it? Karena sudah dipraktikkan banyak orang. Makin memikirkan nasibnya banyak orang, makin wadah rezekinya meluas gitu loh. Dan sekali lagi, saya garansi deh kalau soal itu, serius ya teman-teman, saya garansi deh. Jangan-jangan kita itu secara finansial itu stuck itu gara-gara selama ini hanya fokus mentingin diri sendiri saja gitu. Kita jadi curiga jajanan itu jadi bendungan gitu. Jadi ini pelajaran yang sangat logis, sangat realistis, dan menerapkannya tidak melulu sekedar finansial sih. Saya kira bisa mendoakan orang lain, bisa juga kemudian kita sumbangsih pikiran, tenaga, waktu, membersamai sahabat-sahabat yang lagi terluka, lagi menderita gitu. Itu tuh tergantung gaya dan variasi yang senyaman mungkin aja ya Teh ya. Iya, betul. Kembali ke pertanyaan Mas Hendra tadi. Tadi Mas Hendra tanya, Teh Febi, sebetulnya sikap hati yang seperti apa sih sebenarnya yang membuat kelimpahan uang itu selalu nggak berhenti gitu? Jadi memang sifat dasar uang itu kan sebenarnya cinta, Mas. Sifat dasar si uang ini sebenarnya cinta, rasa syukur, kasih sayang yang besar, itu energi uang tuh, Mas. Jadi pada saat kita menggunakan uang ini untuk cinta, mau cinta dalam bentuk apapun gitu, asal rasa hatimu happy pada saat ngeluarin. mau ngasih ke nenek-nenek yang perlu, atau mau ngasih ke pacar kamu misalnya, atau mau ngasih ke pasangan kamu, yang penting kamu mendeliverinya tuh dengan hati riang, bahagia, ringan. Nah itu, ketika kamu ringan melepaskan uang itu,
dia akan ringan juga Mas masuknya. Ini nggak ada. Mau ngasih ke siapapun ya, mau ngasih ke siapapun. Jadi memberi tanpa rasa bersalah, ya, memberi tanpa rasa tertekan, memberi dengan ikhlas penuh cinta gitu. Nah itu semakin ringan kita melepaskan, dia akan semakin ringan juga masuk. Kayak gitu. Jadi teman-teman nggak perlu diperjelas ya, maksudnya udah tahu sendiri ya maksudnya teman-teman ya. Jadi keluhnya udah sangat jelas. Nggak perlu diperjelas lagi ya. Mau kamu kasih buat apa tuh nggak penting. Yang terpenting adalah ngeluarkannya tadi gimana. Happy, merasa ringan, merasa berkurang atau merasa berlimpah gitu kan. Iya betul. Itu kembali ke judul latar belakang. Nah ini penting banget. Latar belakang ya. atau dasar dari bagaimana sebuah aksi itu kamu lakukan. Karena gini, aku punya pengalaman pribadi ya. Tapi gini Teh, sebelum ke pengalaman pribadi nih, teman-teman banyak yang suka dan merasa lebih semangat gara-gara dengar memberi tanpa rasa bersalah tadi Teh. Kayaknya banyak yang ngalamin nih. Iya. Lanjut Teh. Aku punya pengalaman Mas. Aku punya saudara, dia kaya raya Mas. Kaya raya, dulu aku lihat dia nih kayaknya duitnya nggak berseri. Gila nih duitnya nggak berseri nih orang gitu. Tapi ada satu kesempurnaan dia lah ya, aku bilang itu. Kalau dia ngasih nolong saudaranya, mulutnya nggak berhenti marah-marah. Oh. Jadi pada saat dia ngasih, Mas, kerja dong gitu. Ya males sih, jadi mulutnya nggak berhenti ngoceh untuk marah gitu. Tapi dia ngasih, tapi mulutnya rame gitu. Sayang banget itu. Nah, satu saat yang menerima uang itu menerimanya dengan terpaksa dan dia juga sumpah serapah juga kayak ngasih gitu. Nah, ketika kita memberikan, kan uang yang dikasih sama keluarnya, anggaplah dikeluarin nih uang ngebantu saudaranya 1 juta kan sama. Tapi sikap mental, sikap batin dia tuh yang kesel gitu. Ada rasa kemarahan gitu latar belakangnya ini. Bukan latar belakang cinta gitu. Bukan latar belakang kasih, bukan latar belakang pengertian dan empati yang dalam. Itu tuh outputnya bakal beda loh Mas. Yeah, sekarang si sosok orang itu tuh dalam kondisi yang kekurangan Mas. Oke. Dalam putaran roda kehidupan yang dia lagi di bawah. Karena dia bertemu dengan apa yang dia lepaskan dalam rasa. Itu kisah nyata sih yang aku lihat gitu. Itu kisah nyata banget. Dan satu lagi, jika kamu posisi saat ini siapapun itu dalam kelimpahan hidup yang Tuhan kasih, orang pertama yang harus kamu bahagiakan, yang harus kamu makmurkan, yang kamu harus bikin tenang, itu adalah ring pertama kamu. Ibu, bapak, ART di rumah kamu, supir kamu, atau siapapun di ring satu kamu itu wajib kamu bahagiakan gitu. Karena mereka-mereka ini orang yang berkontribusi di dalam kehidupan kamu. Dan kalau mau kelancaran rezeki itu melimpah, tolong cek lagi bagaimana keharmonisan kamu, hubungan kamu dengan diri kamu sendiri. Masih ada rasa bersalah nggak? Kalau masih ada rasa bersalah, sending love buat diri sendiri. Bebasin dulu itu. Kedua, marahan nggak sama ibunya? Kalau marahan, sending love buat mama, maafkan, lepasin. Sama papa juga seperti itu. Sama adik, sama kakak, sama pasangan suami, sama anak, sama keluarga terdekat. Kenapa harus seperti itu? Kenapa harus sending love dan kamu harus harmonis secara relationship? Karena uang itu selaras dengan keharmonisan, Mas. Jadi kalau misal nih, ada di antara teman-teman di live TikTok atau siapapun saat ini yang lagi nonton, merasa rezekinya seret, tolong dicek gimana hubungannya sama diri sendiri. Diri sendiri itu maksudnya ada merasa berdosa, ada rasa bersalah, ada menyesali diri, ada kayak mengutuk diri gitu loh Mas. Nah itu bebasin dulu gitu. Nggak usah
cukup jangan terlalu larut gitu masalah merasa bersalahnya tuh jangan berkepanjangan gitu Mas. Kalau di dalam Islam sendiri Mas, kalau kayak aku ya kemarin berduka gitu, suamiku tanggal 1 itu berpulang, itu kalau di dalam Islam itu 3 hari itu cukup untuk bersedih, tapi jangan larut gitu. Karena apa? Sadari dia pulang kepada yang memilikinya, kepada kesejatiannya, dia melebur bersatu dalam bentuk cahaya kembali ke sumbernya gitu. Jadi nggak perlu diratapi yang panjang gitu, enggak. Tapi kehilangan pasti ya. Nah, begitupun untuk kemarahan. Siapapun yang lagi marah, lagi kesel, udah 3 hari belum? Kalau udah 3 hari, nggak usah disimpan, itu menutupi kelimpahanmu. Jadi cek terhadap diri sendiri dan ring pertama kita, baik yang udah meninggal ataupun yang nggak meninggal. Niscaya kalau kamu lakukan sending love itu, kemudahan mulai kebuka sedikit-sedikit, kelancaran mulai datang. Ya, itu sangat mengena sekali ya teman-teman. Tapi sekali lagi di atas segala-galanya tetap yang pertama adalah bagaimana kemudian supaya kita nggak terjebak pada identitas yang lama. Karena seringkali kita itu benar-benar merasa kurang ini, kurang itu karena memang kita masih pakai identitas yang lama ya. Nah, mungkin caranya beralih ke identitas yang baru supaya lebih berlimpah itu nanti teman-teman bisa dipelajari itu materi kelas. Nanti di tanggal 25 September ya, batch 18 teman-teman bisa join. Bagi teman-teman yang sekiranya di luar negeri nggak ada waktu misalnya, pas jamnya kelas Zoom itu pas lagi kerja dan lain sebagainya, nanti bisa privat langsung ya dengan Teteh juga. Dan saya mengingatkan untuk acara di Bali itu nanti paginya ada kelas offline itu yang ditunggu banyak orang. Terus siangnya kita mulai nanti jam 2 siang, 2 WITA gitu ya, sampai jam setengah 11 kayaknya, nanti di Hotel Aston Denpasar. Sampai siang ini udah ada 45 pendaftar pertama duduk di depan ya. Jadi teman-teman silakan yang lain nyusul, khususnya yang alumni ya, monggo silakan booking seat dulu, segera kontak Mbak Dara gitu. Nah, Teh, sebelum saya ke Bu Salmah, sebelum saya ke Pak Awan dan Bu Wiji ya Teh ya, mungkin gini Teh, kan banyak alumni itu bersaksi ya bahwa impian yang mustahil sekalipun kan bisa terwujud gitu. Nah, yang ingin saya coba konfirmasi ke Teteh, bagaimana sebenarnya hukum semesta itu bekerja di balik itu semua gitu? Apa kunci agar manifestasi itu tidak sekadar keinginan sesaat, tapi benar-benar menjadi kenyataan gitu? Mungkin by real case ya, mungkin di teman-teman yang pernah cerita kirim testimoni ke Teteh, ini mustahil loh. Ini mustahil, tapi kok bisa kejadian ya? Gimana caranya hukum semesta, dan apakah kemudian itu bisa digeneralisir untuk banyak orang gitu Teh? Ya, ini sebenarnya berlaku oleh banyak orang dalam start apapun, dalam start minus sekalipun gitu sebetulnya. Tapi kuncinya adalah butuh waktu. Karena ini bercerita tentang data file-file memorimu yang become your reality now. Jadi ini bercerita tentang hukum semesta yang namanya hukum cermin semesta, Mas Hendra. Jadi ketika kita masih pakai identitas lama, pantulannya masih yang lama, udah. Karena semua pantulan dalam gitu. Tapi ketika kita sadar, oh kita bukan yang ini ya, kita yang tanpa batas dan berkelimpahan. Kita switch identitas, sadari bahwa kita bukan itu, lakukan daily rutin, mulai become your goals. Contoh, waktu aku income masih 5 juta, 10 juta, itu kan bawaannya pengen ditraktir terus gitu. Bawaannya pengen nunggu diskon terus kalau apa-apa gitu. Bawaannya kalau misalnya beli sesuatu ke tukang sayur, bawaannya pengen nawar, Mas. Mas, berapa cabai? 10.000, 7.500 ya gitu. Bawaannya kayak gitu. Nah,
mental itu di dalam hari-hari getaran rasa itu konstan kan dilepaskan tuh. Dalam ketakutan, kekurangan, kekhawatiran. Ya itu yang dibaca sama semesta untuk diwujudkan. Yang kita butuhkan adalah identitas baru yang pada akhirnya kamu sadari, kamu tahu aku bukan kekurangan, aku bukan penderitaan itu. Aku dilahirkan dalam kebahagiaan dan kelimpahan, walaupun belum, tapi minimal udah tahu bahwa itulah tujuan hidup aku, ke situ aku sampainya. Nah, ketika udah tahu tujuannya itu kebahagiaan dan kelimpahan, mulai coba untuk setahap demi setahap melangkah dalam rasa. Jadi rasakan dulu di dalam hati bahwa kebahagiaan itu ada di dalam. Jadi untuk mencapai itu, cara mudahnya adalah pelan-pelan konstan di identitas sejatinya kamu. Karena ketika kamu pelan-pelan konstan stay di rasa bahagia dan bersyukur, semesta mulai kayak kenal identitas baru kita gitu. Wah, identitasnya ini udah baru nih. Yang dia lepaskan semata-mata kasih sayang, semata-mata berterima kasih. Kalau di dalam satu kitab dikatakan ketika kamu bersyukur, pasti aku tambahkan nikmatnya. Gitu. Jadi ketika ini bersyukur ditambahin, bersyukur lagi kecil ditambahin lagi bersyukur. Jadi ini jadi pattern, jadi pola gitu. Jadi semesta udah mulai ngebaca, oh ini polanya pola mental cukup gitu. Pola mental cukup itu mulai sedikit-sedikit aja. Dulu aku bayar parkir 2.000, kesini 3.000, kesini 5.000, kesini 10.000, kesini 20.000, kadang-kadang 50.000 kasih ke tukang parkir. Ibaratnya kayak gitu udah uang itu udah cuma buat mengalir buat pintu keberkahan orang itu aja. Jadi aku kadang memahami bahwa rasa itu tuh harus ditumbuhkan dan harus dilatih gitu. Karena di semesta ini akan membaca pola yang dilepaskan dalam rasa. Kalau rasa hati kita, rasa hati penuh syukur, mental cukup, terus apa-apa bawaannya mau ngasih lebih gitu, kayak parkir 2.000 kita bayar 5.000, tukang sayur 9.000 kita bayar 10.000, Grab motor mobil 11.000 bayar 15.000. Habit bayar lebih itu, Mas. Habit bayar lebih itu membuat kita dikasih lebih. Ya itu fakta sih. Ini. Fakta. Ya. Oke Teh, itu bisa ditangkap ya teman-teman. Yuk kita praktik bersama-sama. Sekali lagi itu memang yang disampaikan Teteh itu memang benar-benar. Kenapa saya bilang fakta? Karena banyak banget orang-orang yang melakukan hal itu dan terbukti dalam hidupnya dia nggak kurangan, justru malah lebih gitu. Kasih lebih, semuanya kasih lebih. Nah, itulah kenapa ya teman-teman di Abundant Revolution itu banyak yang bilang kekuatan Abundant Revolution itu bukan hanya materi gitu Teh, tapi juga komunitas Teh. Ini yang sedang kita teman-teman lagi happening itu gara-gara ini gitu. Bagaimana sebuah komunitas itu bisa mempercepat transformasi individu gitu. Kadang saya bertanya-tanya gitu. Terus seberapa besar peran kebersamaan di dalam kelas ini sehingga transformasi itu menjadi lebih kuat gitu. Nah, karena melihat hal ini Teh, akhirnya kemudian ya udahlah, di luar sana orang sibuk membangun perpecahan, politik lah, ini itulah. Yuk kita bersama Abundant Revolution tuh bersama-sama menegakkan cinta menuju Indonesia yang mulia gitu kira-kira ya. Jadi kita selalu ngomongin tentang cinta, tentang keberpihakan kita kepada orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang terdiskreditkan, orang-orang yang sedang berada di titik kritis, terendah, terbawah gitu. Kayaknya itu menjadi jalan pulang kita gitu Teh ya. Oke. Gimana Teh? Mungkin bisa direspon dikit Teh sebelum nanti kita geser ke teman-teman Teh. Oh, betul banget Mas. Jadi empati itu segalanya gitu. Dimana kita merasakan perasaan orang lain. Karena aku berangkat dari prihatin sih Mas. Mas Hendra juga mungkin sama. Makanya kita satu frekuensi ya untuk mewujudkan ini gitu. Jadi aku berangkat dari nggak punya rumah, aku berangkat dari minus juga, aku berangkat dari punya utang, aku berangkat dari nggak ada pasangan, aku berangkat dari keresahan, aku berangkat dari kecemasan, kekhawatiran, kebingungan, putus asa, dan
aduh kayaknya ini caranya gimana, solusinya gimana gitu. Aku berangkat dari situ dan itu mewakili semua rasa yang dirasain teman-teman pada saat ini. Jadi karena aku pernah tahu rasanya, tahu banget rasanya. Jadi bawaannya kayak pengen nemenin gitu. Kayak pengen nemenin teman-teman karena aku tahu rasanya. Sangat tahu rasanya itu, pernah ada di dalam posisi itu. Rasa yang nggak bisa kebayar sama apapun, merasakan dan mengalami. Jadi kalau setiap ada teman-teman yang datang, yang aku kenal, yang aku tahu tuh bawaannya pengen meluk. Bawaannya itu pengen bilang, jangan ngerasa sendiri ya, aku pernah ngalamin dan bisa kok dilalui gitu. Bawaannya tuh pengen ngomong itu gitu. Pengen ngomong, kamu jangan ngerasa sendiri ya. Ini ada solusinya kok, solusinya ada di dalam. Yuk bareng-bareng yuk, sama aku, sama Mas Hendra, sama teman-teman, yuk bareng-bareng. Kamu nggak sendiri kok gitu. Ada keluarga kita yang pernah ngalami seperti rasa hati kamu gitu. Sebenarnya kan di Indonesia ini, di saat ini yang nggak ada kan rasa cinta dalam kepedulian itu, Mas, yang sudah mulai menipis. Betul Teh, betul. Itu jarang, Mas, itu. Istilahnya di sini aku mau bilang, aku sebetulnya nggak nyaman. Aku sebenarnya nggak nyaman disebut coach. Nggak nyaman karena aku bukan coach. Sebetulnya aku juga nggak nyaman dibilang guru. Nggak nyaman karena aku pun masih belajar. Aku nggak nyaman juga disebut sesuatu yang terlalu berlebihan karena nggak ada yang lebih di antara kita. Kita sama dalam perjalanan menuju kesadaran. Karena aku pun kemarin baru berduka, ngalamin juga keresahan, ketakutan, kebingungan, kecemasan. Sama kayak teman-teman. Jadi aku bukan coach, aku bukan guru, aku keluarga baru, aku sahabat baru aja deh yang ayo bareng-bareng yuk. Aku pernah ngalamin itu, yuk. Tapi harus sabar gitu, harus sabar melewatinya. Dan harus praktek. Nah, rasa cinta yang besar inilah yang dirasain sama teman-teman. Ketulusan, rasa bener-bener pengen. Aku pernah ngalamin itu di titik terendah hidupku. 7 sisi kehidupan aku drop di titik terbawah, Mas. Dimana aku dikejar-kejar sama yang punya kontrakan. Woi, bayar kontrakan, woi, 50 juta per tahun. Sakit perut, Mas, kalau ditagih. Di titik yang sama PR 1,3 M juga belum lunas, di titik yang sama token listrik bunyi, di titik yang sama susu anak habis, di titik yang sama Mbak belum bayar gaji, uang 1 juta masuk, aku merenung, ini yang mana dulu? Bayar listrik dulu, token dulu, bayar Mbak dulu, atau aku transfer uang ke mama aku dulu? Karena aku punya 2 mama asli aku dan my stepmom di Bogor yang itu pun masih harus aku delivery secara rezeki gitu. Okay. Padahal aku pun nggak punya gaji tetap gitu. Tapi hidupku memang dari dulu ajaib sih. nanti kita bongkarannya nanti waktu reuni aja deh Teh ya. Waktu reuni di Bali ya. Kita nanti bongkaran masa lalu deh ya yang jadi Mas, menularkan rasa empati, rasa cinta bahwa aku juga sama kayak kamu. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Kejujuran mendelivery rasa itulah yang keterima sama teman-teman dan teman-teman merasa, aku nggak sendiri ya. Oh, aku ada yang sayang ya. Aku ada yang perhatiin ya. Padahal simpel loh, Mas. Kata-kata, bahasa itu kan nggak bayar kan? Benar. Oh iya. Pada saat teman-teman cerita TVB kayak gini, aku paling cuma jawab, sabar ya sayang. Sabar ya dalam proses gitu. Nah, itu menghibur. Nah, Teh. Nah, rasa itu, Mas. Oke. Nah, mungkin ini nanti Mbak Devi tolong di handle ya, yang mengeksplor Bu Salma, Bu Widi dan Pak Awan. Saya mungkin ada final question ya buat Teteh ya. Ya. Kita tahu lebih dari sekedar rezeki, lebih dari sekedar kebahagiaan. Abundant Revolution ini kan seperti menuntun kita untuk menemukan jalan pulang yang sejati ya Teh. Itu esensinya. Apa pesan Teteh untuk alumni
agar menjaga nyala api semangat ini selamanya gitu. Dan menurut Teteh, apa warisan spiritual terbesar yang seharusnya alumni bawa setelah ikut kelas batch, ikut kelas Zoom spesial, ikut privat, ataupun ikut reuni? Bahkan Jakarta ikut, Jogja ikut, Bali juga ikut lagi gitu. Nah, warisan terbesar yang kemudian seharusnya alumni bawa setelah program ini selesai itu apa, Teh? Kesadaran, Mas. Kesadaran untuk mengetahui kamu siapa. Oke. Kesadaran untuk mengetahui tujuan hidupmu apa. Tujuan hidup kita yang termulia adalah tahu, kenal, aware bahwa sejatinya kamu itu udah bahagia dan berkelimpahan, semua udah ada dan tersedia. Kesadaran itu yang harus dimiliki, sebuah kesadaran, awareness, dan sebuah kesadaran bahwa prasangka baik pada Allah di atas rata-rata. Itu jadi kunci sebenarnya. Oke. Dan baik. Itu harus diwariskan ke anak-anak kita. Iya. Itu namanya mewariskan mata air, bukan mewariskan air mata gitu ya, teman-teman ya. Keren istilahnya, Mas Hendra, keren banget. Ya, jadi yang ikut kelas itu memang rata-rata mengalami begitu banyak perubahan hidup atau lonjakan finansial. Kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah tahu bahwa lapisan-lapisan emosi itu menutupi kelimpahan dan kebahagiaan kamu. Nah, ketika di kelas Abundant Revolution, bab 1 bercerita tentang siapakah dirimu. Bab kedua bercerita tentang bagaimanakah sistem kerja semesta berjalan di dalam realitas hidupmu. Bagaimana realitas itu terjadi. Ada hukum semesta yang mengatur. Yang ketiga, ada praktek 30 hari daily rutin untuk habit baru. Yang biasanya kita mensikapi tentang uang, mensikapi tentang finansial, itu banyak mengeluh. Ada juga belief-belief yang membatasi, kayak misalnya orang kaya itu nanti nggak bahagia misal karena dia harus mempertanggungjawabkan kekayaannya misal, atau ada belief bahwa kalau seandainya uangnya banyak dia jadi sombong dan jauh sama Tuhan misal, kayak gitu. Ada belief lagi mencari uang itu butuh perjuangan yang berat gitu. Nah, hal-hal yang menjadi labeling, menjadi belief itu yang memang pada akhirnya jadi program di pikiran, dan itulah yang akan terjadi. Nah, di judul kelas Abundant Revolution, selain bab 1 tahu siapakah dirimu, cara kerja semesta, di 30 hari daily rutinnya di praktek itu betul-betul sangat diupayakan untuk 30 hari daily rutin itu ada sebuah habit baru atau kebiasaan baru yang terbangun, yang tadinya mengeluh jadi bersyukur, yang tadinya cemas jadi tenang, karena lapisan emosinya itu izinkan disambut dan diterima, izinkan dialirkan, izinkan dilepaskan. Nah, proses 30 hari dalam habit yang seperti itu, dalam kegiatan hari-hari yang berubah dari sebelumnya, rutin dilakukan setiap hari, itu membuat lapisan-lapisan emosi yang tadinya menutupi kebahagiaan dan kelimpahanmu itu jadi terkikis. Sehingga ketika dia sudah terkikis dalam rutinitas yang intens, dalam rutinitas yang menjadi lifestyle dan rutin, itu membuat sejatinya kamu yang sudah bahagia dan berkelimpahan, dia naik, muncul ke permukaan. Otomatis jika sudah seperti itu,
keuangan akan menjadi effortless kamu terima. Tiba-tiba ada jalan keluar, tiba-tiba ada kemudahan, tiba-tiba ada insight bisnis gitu. Jadi banyak sekali dari alumni yang pada akhirnya mengalami segala sesuatu yang di luar logika mereka, yang di luar jangkauan pemikiran mereka. Ternyata hidup seindah ini ya gitu. Ternyata keuangan masuk selancar dan semudah ini ya gitu. Jelas selancar dan semudah ini karena hak hidup semua orang itu adalah bahagia dan berkelimpahan. Jadi izinkan kamu untuk bisa mengalami, bertemu dan mengalami secara langsung realitas hidupmu yang sudah bahagia dan berkelimpahan.